Saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu mengenai tes wawasan kebangsaan, atau yang sering disingkat yaitu TWK. TWK ini sering muncul pada saat teman-teman akan mengikuti seleksi CPNS. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini saya akan membahasnya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, teman-teman. Saya bacakan terlebih dulu untuk soalnya. Kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara menurut pasal 30 ayat 2 UUD 1945 adalah, nah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya untuk usaha pertahanan dan juga keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan juga keamanan rakyat semesta oleh TNI dan juga oleh Polri. Nah, itu TNI dan juga Polri itu adalah sebagai kekuatan utama. Sedangkan untuk kekuatan pendukungnya itu adalah rakyat. Jadi menurut pasal 30 ayat 2 UUD 1945, kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara itu adalah rakyat. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kekuasaan moneter dilaksanakan oleh. Nah, kekuasaan moneter itu sendiri merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan moneter itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang A, teman-teman. Yang mana sudah ditegaskan dalam pasal 23D UUD 1945. Jadi dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Pernyataan berikut benar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, terkecuali yang A berasal dari rakyat. Ini merupakan ciri-ciri dari ideologi terbuka Pancasila. Berarti bukan yang ini. Yang B sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini juga merupakan ciri-ciri dari ideologi terbuka Pancasila. Yang C dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan zaman. Ini juga merupakan ciri-cirinya, teman-teman. Yang D masyarakatnya memiliki kebebasan yang terbatas. Jadi yang nomor 3 ini jawabannya yang D, teman-teman. Karena yang D ini bukan merupakan ciri-ciri dari ideologi terbuka dari Pancasila. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Istilah Pancasila menurut sejarahnya diambil dari. Istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca dan juga sila. Panca itu artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau prinsip. Nah, istilah Pancasila itu sendiri diambil dari Kitab Negara Kertagama. Jadi, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang E, yang mana dikarang oleh Mpu Prapanca. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular. Jadi, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja. Dari segi tipologi disebut yang A, korupsi transaktif. Korupsi transaktif ini yakni jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesempatan bersifat timbal balik di antara pihak yang memberikan dan juga pihak yang menerima, sehingga kedua belah pihak itu mendapatkan keuntungan bersama. Jadi bukan yang A. Yang B, korupsi defensif. Nah, kalau korupsi defensif ini merupakan korupsi yang dilakukan dengan pemerasan sebagai bagian dari upaya mempertahankan diri. Kalau yang C, korupsi investif, maksudnya adalah korupsi yang dilakukan dengan memberikan barang atau jasa pada pihak-pihak tertentu dengan maksud mendapatkan keuntungan. Nah, kalau yang D, korupsi otogenik, merupakan suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja. Nah, dalam istilah tipologi itu disebut istilahnya adalah autogenic corruption atau korupsi otogenik.
Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, next kita masuk ke soal nomor 6. Keberadaan wawasan Nusantara secara militer diapit oleh dua kekuatan, yaitu yang A kekuatan benua dan juga kekuatan udara, bukan teman-teman. Yang B kekuatan demokrasi dan kekuatan otoriter. Yang C kekuatan maritim dan kekuatan kontinental. Nah, jadi keberadaan wawasan Nusantara secara militer diapit oleh dua kekuatan, yaitu kekuatan maritim dan juga kekuatan kontinental. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, next kita masuk ke soal nomor 8. Apabila didasarkan pada ajaran trias politika yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan. Pada ajaran trias politika itu sendiri yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan oleh Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi untuk nomor 8 ini jawabannya adalah yang A. Lalu mungkin teman-teman ada yang bingung, apa perbedaan yang A dan juga yang B ini? Kalau yang B yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan Presiden. Nah, jadi kalau yang B ibaratnya kekuasaan DPR itu diawasi oleh Presiden. Nah, sedangkan kalau yang A itu kekuasaan Presiden yang diawasi oleh DPR. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Oke, next kita masuk ke soal nomor 8, teman-teman. Wakil resmi sebuah negara yang bertugas melindungi dan juga membantu warga negaranya dan berkedudukan di luar ibu kota negara asing disebut dengan yang A. Kedutaan besar. Kalau kedutaan besar itu adalah sebuah kantor perwakilan diplomatik suatu negara yang ditempatkan di ibu kota negara lain. Jadi bukan yang A. Kalau yang B, atasé pertahanan, itu adalah perwakilan Indonesia atau utusan diplomatik di luar negeri yang diperbantukan pada sebuah kedutaan. Jadi bukan. Kalau yang C, konsulat jenderal, kalau ini wakil resmi sebuah negara yang bertugas melindungi dan juga membantu warga negaranya dan berkedudukan di luar ibu kota negara asing. Jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, next kita masuk ke soal nomor 9, teman-teman. Sikap berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah, nah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila antara lain